Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Apakah dia itu Chu Feng? Bagaimana mungkin dia masih sangat muda? Dia benar-benar pergi ke lantai 6. Teriakan tak berujung yang mengejutkan terdengar dari kerumunan. Karena Chu Feng telah mematahkan legenda, dan menjadi orang pertama yang melangkah ke puncak menara Asura Ghost dalam 100 tahun. Ia sekarseng menjadi idola banyak orang. Meskipun Chu Feng saat ini masih sangat lemah, namun dengan bakatnya, ia ditakdirkan untuk menjadi karakter yang sangat signifikan. Pada saat itu, semua orang yang ada di sana menyaksikan kelahiran karakter yang besar seperti Chu Feng. Karena itu, mereka merasa terhormat dan bangga. Terutama penampilan muda dan lembut Chu Feng lah, yang membiarkan orang tahu bahwa dia masih sangat muda. Jadi, mereka bahkan merasa lebih terkejut, karena itu membuktikan kesan yang lebih. Dari lubuk hati mereka merasa bahwa prestasi masa depan Chu Feng tidaklah terbatas. Tiba-tiba saja di dalam lautan manusia yang luas, sebuah jalan terbentuk. Orang-orang yang kuat dari klan Jie, yang dipimpin oleh 3 tetua, berjalan dengan agresif ke arah Chu Feng. Di belakang 3 tetua adalah Jie Heng, Jie Gang, dan yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang dipukuli dengan gila oleh Chu Feng. Meskipun aura mereka pulih sedikit, tapi luka yang ditinggalkan Chu Feng masih bisa dilihat di tubuh mereka. Jie Heng, Jie Gang, apakah dia yang menyerangmu di Asura Ghost Tower? Seorang penatua dari klan Jie menunjuk ke arah Chu Feng, dan kemudian bertanya. Benar penatua, dia adalah Chu Feng yang berbicara omong kosong itu, dan tidak menempatkan klan Jie di matanya. Jawab Jie Heng, dan tatapan sengitnya menyapu tubuh Chu Feng. Beri dia pelajaran, penatua dari klan Jie dengan dingin berteriak. Segera setelah dia berteriak, beberapa orang kuat di belakangnya bergegas menuju Chu Feng. Mereka semua adalah ahli dari ranah mendalam. Ketika tekanan berkumpul di satu daerah dan menekan ke depan, aura itu seperti gunung besar yang tak terlihat, dan bahkan Chu Feng mengerutkan keningnya. Chu Feng, aku akan meminjamkan kepadamu kekuatanku, ucap si ratu. Melihat situasinya tidak benar, si ratu ingin meminjamkan kekuatannya kepada Chu Feng, dan membiarkan Chu Feng melawan serangan di sekitarnya. Itu tidak perlu, balas Chu Feng. Namun, Chu Feng memilih untuk menolak bantuannya. Tidak hanya dia tidak menghindari atau mengelaknya, dia bahkan berdiri di tempatnya saat menunggu serangan klan Jie tiba. Pada awalnya, si ratu merasa terkejut tentang tindakan Chu Feng ini. Tapi dia yang berbagi segalanya dengan Chu Feng, itu dengan cepat memahami niatnya. Tiba-tiba saja angin kencang berwarna emas datang menyapu, dan beberapa orang di ranah mendalam anggota klan Jie terbalik ketika mereka diterbangkan. Mereka tampak seperti orang-orangan sawah, dan mereka dibuang oleh angin. Pada saat yang sama, 3 tokoh tetua muncul di depan Chu Feng tanpa suara. Orang yang memimpin adalah Penatua Li, dari World Spirit Guild. Tetua Li, menyingkirlah. Ini adalah dendam pribadi antara klan Jie dan anak ini. Kamu jangan ikut campur, teriak seorang tetua klan Jie. Melihat itu, ekspresi para tetua dari klan Jie sangat berubah ketika mereka menunjuk pada Penatua Li, dan berteriak dengan sangat tidak senang. Omong kosong, tempat ini adalah World Spirit Guild milikku, dan itu bukan giliran Jie klanmu untuk bertindak begitu kejam. Balas tetua Li. Wajah Penatua Li juga menjadi dingin, ketika dia melambaikan lengan bajunya yang besar. Datang dari luar alun-alun, beberapa ribu orang bergegas masuk, dan benar-benar mengepung klan Jie. Tetua Li, kamu memiliki cukup keberanian juga ya. Demi orang luar, kamu telah mempersenjatai diri terhadap klan Jie aku. Ini melanggar perjanjian aliansi, dan itu menghancurkan hubungan damai antara Jie klan aku dan World Spirit Guild kamu. Apakah kamu dapat memikul tanggung jawab ini? Tetua Jie klan diinterogasi. Mendengus. Jangan pikir aku tidak tahu tentang perbuatan baik Jie klanmu di Menara Hantu Asura. Bahkan jika itu melanggar perjanjian, Jie klanmu telah keliru terlebih dahulu.
Hari ini, aku akan meletakkan kata-kataku di sini. Chu Feng dilindungi oleh World Spirit Guild aku. Jika ada di antara kamu yang berani menyerang Chu Feng, jangan salahkan aku karena tidak menahan diri. Balas Tetua Li. Tatapan Penatua Li seperti api dan nadanya sangat kuat. Baiklah kalau begitu. Tetua Li, mari kita lihat apakah kamu dapat memikul tanggung jawab ini atau tidak, ucap seorang tetua klan Jie. Sebagai tanggapan, meskipun klan Jie sangat marah, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi, dan mereka hanya memimpin pasukan mereka berbalik dan pergi. Karena bagaimanapun juga, itu adalah wilayah persekutuan roh dunia, dan mereka memang salah dalam ujian itu. Tidak perlu khawatir. Bahkan jika Jie klan kamu tidak mencari aku, persekutuan roh dunia aku akan mencari kamu demi keadilan, balas Tetua Li. Tetua Li juga tidak membiarkannya pergi begitu mudah. Setelah klan Jie pergi, tirai ujian jubah putih juga jatuh. Namun, Chu Feng yang menjadi fokus ujian ini tidak pergi, karena dia diundang oleh World Spirit Guild ke istana yang sangat mewah. Pesta besar sudah disiapkan untuk menyambut Chu Feng, dan orang yang menerima Chu Feng adalah rekannya, yaitu Gubo. Saudara Gubo, ini, Chu Feng merasa sedikit kewalahan saat dia melihat pesta yang mewah itu. Tidak hanya World Spirit Guild membantunya menahan masalah dari klan Jie, tapi saat ini, mereka bahkan memperlakukannya seperti itu. Jadi, itulah sebabnya dia sangat kewalahan. Saudara Chu Feng, kamu tidak perlu menahan diri. Kamu cukup layak untuk diperlakukan seperti ini oleh World Spirit Guild-ku. Ucap Gubo sambil tersenyum pada Chu Feng. Setelah mendengar itu, Chu Feng mengerti maksud dari World Spirit Guild. Ini sudah jelas, mereka telah melihat potensinya sendiri, dan mereka ingin menarik Chu Feng ke World Spirit Guild. Bagi Chu Feng itu adalah hal yang baik, sehingga dia tidak menolaknya. Namun pada saat itu, ujian sudah selesai, dan semua orang yang berpartisipasi dalam ujian sudah meninggalkan World Spirit Guild. Zhuge Liuyun masih menunggu di luar, dan karena Chu Feng takut tuannya akan khawatir, kemudian dia segera berkata, "Saudara Gubo, guruku masih di luar persekutuan roh dunia, aku ingin dia." Belum selesai Chu Feng berbicara, Gubo sudah memotong ucapannya. "Saudara Chu Feng, kamu jangan khawatir. Orang-orang sudah dikirim untuk mengundang gurumu, dan kalian berdua akan segera bersatu kembali," ucap Gubo sambil tersenyum lalu menarik Chu Feng untuk duduk. Pada saat yang sama di luar World Spirit Guild, di dalam kota yang secara khusus dibuat untuk menyediakan tempat istirahat bagi orang luar, Zhuge Liuyun berdiri di gerbang kota sambil dengan cemas menunggu Chu Feng. Pernahkah kamu mendengar tentang seorang pria muda bernama Chu Feng dalam ujian ini? Dia melangkah ke lantai 6 menara hantu Asura, dan mendapatkan buah roh yang sudah matang. Aku pernah mendengarnya. Aku bahkan tahu bahwa Chu Feng baru berusia 15 tahun pada tahun ini, tetapi dia sudah memiliki kultivasi tingkat 1 dari ranah asal. Kecakapan pertempurannya bahkan lebih menakutkan. Menurut rumor yang beredar, bahkan mereka yang berada di tingkat kelima dari ranah asal tidak bisa mengalahkannya. Itu betul. Generasi muda klan Jie semuanya tersapu bersih olehnya, dan bahkan Jie Bufan dikalahkan oleh Chu Feng dengan tangannya sendiri. Beberapa dari mereka dikalahkan, dia bahkan mengalahkan anggota klan Jie. Dia itu terlalu berani kan? Dengan cara berpikir klan Jie, mereka pasti tidak akan memaafkannya. Hai, kamu tidak mengerti. Bakat seperti Chu Feng belum muncul selama 100 tahun, dan dia sudah ditakdirkan untuk menjadi jenius. World Spirit Guild sudah mengeluarkan kabar bahwa mereka akan melindungi Chu Feng. Saat ini, dia diundang ke World Spirit Guild sebagai tamu, dan klan Jie tidak akan berani menyentuhnya. Ketika Zhuge Liuyun sedang menunggu kedatangan Chu Feng, beberapa spiritualis jubah putih di sebelahnya sedang mengobrol satu sama lain. Mulut demi satu berbicara tentang Chu Feng, dan hati Zhuge Liuyun yang mendengarkan omongan itu melompat karena kaget. Jadi, dia segera naik dan dengan sopan bertanya, "Teman laki-laki, apakah Chu Feng yang kamu bicarakan berasal dari Provinsi Azure?" Tanya Zhuge Liuyun.
Provinsi Azure, meskipun aku tidak tahu dari mana Chu Feng itu berasal, jenius yang begitu kuat seharusnya tidak datang dari Provinsi Azure. Itu benar, bagaimana bisa seorang jenius seperti Chu Feng muncul dari tempat seperti Provinsi Azure? Mereka pertama kali melihat Zhuge Liuyun, lalu mereka semua menggelengkan kepalanya. Lalu, Chu Feng itu memiliki jubah panjang berwarna biru, wajah putih, alis tebal, mata besar, hidung mancung dan lurus, dan juga penampilannya masih muda dan lembut. Dia juga terampil dalam keterampilan bela diri yang aneh. Dia mampu mengendalikan kekuatan asalnya, untuk memadatkan berbagai jenis senjata berwarna emas keluar sesuai keinginannya, dan dia juga dapat menggunakannya dengan sangat mengesankan. Terutama setelah memadatkan busur besar berwarna emas, panah yang ditembakkannya itu tidak terlewatkan, dan bahkan mereka yang berada di tingkat kelima dari ranah asal tidak bisa menahannya. Zhuge Liuyun terus bertanya. Ini, aku tidak terlalu mengerti tentang apa yang dia kenakan serta penampilannya, tapi dia tampaknya menangkap keterampilan bela diri peringkat 5, yang dapat mengembun berbagai senjata untuk dia keluarkan. Itu benar, aku mendengar bahwa dia sangat baik dengan keterampilan bela diri yang luar biasa. Petir naik dari bawah kakinya, dan dalam sekejap dia menjadi sangat cepat. Salah satu dari mereka menjawab. Setelah mendengar kata-kata itu, Zhuge Liuyun bersukacita. Dan setelah memukulkan tinjunya, dia kemudian berkata, "Itu pasti dia," seru Zhuge Liuyun. Saudara, dari nadamu itu, kamu sepertinya tahu Chu Feng itu." Melihat itu, beberapa dari mereka dengan curiga bertanya. Saat dia melihat beberapa ekspresi, Zhuge Liuyun mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menjulurkan dadanya, lalu berkata sambil menepuk dadanya. "Sejujurnya, bahwa Chu Feng adalah muridku," jawab Zhuge Liuyun. Hahaha. Yang didapat dari kata-kata Zhuge Liuyun adalah tawa dari yang lain, dan seolah-olah mereka mendengar lelucon paling lucu di dunia. Melihat itu, wajah Zhuge Liuyun agak jelek. Namun, dia juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Meskipun dia adalah karakter yang menakutkan di Sekte Azure Dragon, di tempat ini, dia benar-benar tidak layak. Belum lagi yang lain, bahkan orang-orang yang mengobrol dengannya pada saat itu, mereka semua adalah ahli dari ranah mendalam. Dia tidak dapat menemukan perasaan superioritasnya, karena sangat sedikit orang yang kira-kira seusia dengannya yang lebih lemah darinya. Lihatlah, itu orang-orang dari World Spirit Guild. Tapi tepat pada saat itu, tiba-tiba saja seseorang menunjuk ke dekatnya, dan berteriak kaget. Setelah melihat dari atas, itu memang benar ada kelompok yang dibentuk oleh 100 orang dari World Spirit Guild, dan mereka saat ini sedang berjalan. Pada saat itu, bahkan Zhuge Liuyun mengungkapkan ekspresi hormat. Sebagai World Spiritist, siapa sih yang tidak ingin bergabung dengan World Spirit Guild, dan menjadi anggota kelompok besar itu? Namun persyaratan untuk World Spirit Guild sangat ketat, dan seseorang tidak bisa bergabung hanya dengan tingkat kultivasi tertentu. Mereka membutuhkan bakat spiritualis dunia, dan mereka perlu menandatangani kontrak khusus. Kontrak itu setara dengan kontrak yang menjual dirinya sendiri. Tidak hanya itu saja, itu juga menjual keturunan mereka. Dan setiap generasi diwajibkan untuk melayani World Spirit Guild, dan itu adalah batasan terbesarnya. Jadi, kontrak itu memberi banyak kesempatan untuk menjadi anggota persekutuan spiritualis dunia. Tetapi itu jugalah yang membuat mereka yang menikmati kebebasan berhenti, dan hanya bisa melihatnya saja. Apa yang Zhuge Liuyun tidak harapkan adalah, bahwa sekelompok orang dari World Spirit Guild berhenti di depannya. Pria parubaya yang memimpin itu memandang potret di tangannya, lalu dengan sopan berkata kepada Zhuge Liuyun. "Jika aku boleh bertanya, apakah kamu Tuan Zhuge Liuyun?" tanya tetua itu. "Iya benar, itu aku." Zhuge Liuyun menjawab dengan hati-hati. Nada ini juga sangat baik, karena dia tidak berani memiliki jejak rasa tidak hormat terhadap World Spirit Guild. Bahkan jika kultivasi mereka lebih rendah darinya, Zhuge Liuyun masih tidak berani. "Selamat Tuan Zhuge, muridmu, Chu Feng, mendapat tempat pertama dalam ujian jubah putih. Atas perintah para penatua,
Aku mengundang kamu untuk menjadi tamu di World Spirit Guild, ucap tetua itu. Setelah mengkonfirmasi identitas Zhuge Liu Yun, sikapnya menjadi lebih terhormat. Kamu benar-benar. Setelah mendengar kata-kata itu, bahkan sebelum membiarkan Zhuge Liu Yun menanggapi, beberapa orang di sebelahnya seperti panci yang ingin meledak. Wajah mereka terpana, karena mereka tahu bahwa kali ini, mereka benar-benar memiliki mata, tetapi tidak mengenali gunung yang besar. Adapun Zhuge Liu Yun, hatinya saat ini dipenuhi dengan sukacita, dan dia sangat gembira sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa World Spirit Guild akan mengundangnya dengan cara yang begitu megah. Itu adalah hal yang cukup terhormat. Tentu saja, hal yang membuatnya lebih senang adalah bahwa World Spirit Guild memberinya jawaban. Itu adalah muridnya, Chu Feng. Dia benar-benar pertama dalam ujian jubah putih. Karena baginya, itu adalah hal yang sangat mulia. Setelah itu, Zhuge Liu Yun pergi ke World Spirit Guild, dan Penatua Li bahkan secara pribadi menyambut Chu Feng dan Zhuge Liu Yun. Dia bahkan mengundang Chu Feng dan Zhuge Liu Yun untuk menjadi anggota persekutuan spiritualis dunia. Dan yang paling pentingnya adalah, mereka mendapat lencana untuk status mereka. Itu adalah jenis yang sangat istimewa, karena mirip dengan status menjadi penatua tamu. Kebebasan mereka tidak dibatasi, namun mereka dapat menikmati semua manfaat dari World Spirit Guild. Bahkan dimungkinkan untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Itu membuat Chu Feng dan Zhuge Liu Yun sangat senang. Terutama untuk Zhuge Liu Yun, karena itu sama saja dengan menyelesaikan keinginan yang tidak dapat diselesaikan, karena ia mampu menjadi anggota persekutuan spiritualis dunia. Setelah menjadi anggota dari World Spirit Guild, Zhuge Liu Yun menerima undangan itu, dan dia memutuskan untuk tinggal di World Spirit Guild selama beberapa hari lagi. Adapun Chu Feng, karena dia punya masalah untuk dihadiri, dia harus segera kembali ke Provinsi Azure. Sebelum pergi, Chu Feng memberikan buah roh matang yang dia makan di menara hantu Asura itu kepada Zhuge Liu Yun. Itu menarik kekaguman dari Penatua Li, karena buah roh yang matang itu sangatlah berharga, dan sangat membantu kekuatan spiritual seseorang. Adapun Zhuge Liu Yun, dia bahkan lebih tersentuh lagi. Dia tahu bahwa dia menerima murid yang benar, dan penantiannya selama bertahun-tahun tidak sia-sia, karena dia menerima murid yang sangat mengesankan. Jadi pada hari itu, Chu Feng meninggalkan World Spirit Guild, dan menuju ke Provinsi Azure. Karena setelah beberapa perhitungan tanggal, waktu pernikahan Su Mei sudah dekat. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.